the example for the singular is like sheep, sheep, train, owl, a woman, a flowers, and like that. But in this section we have a pattern for di sini nanti ada pengecualian gitu. Contohnya kalau kapan sih kita pakai o atau on? Anybody can answer? When we have to use or on? We can make on huruf vokal. Not huruf vokal. Thank you. Yes, Miss. Jadi biasanya menggunakan sebelum nouns kayak gitu kan untuk menunjukkan bahwa des tunggal kayak gitu. Des itu penggunaan si Ya, ada backsound-nya di mute dulu ya. Okay, thank you. So we can use on before words beginning with vowels. Contohnya itu ada a, e, i, o, u. For the example, an egg, an envelope, like that. But some words don't follow this rule. For the example, use a before this word that beginning with you. Kenapa ini ada pengecualian di sini? Karena jadi polanya, patternnya itu tuh bukan masalah vowels doang, tapi tuh pronunciation-nya. Because uniform, it's like use Y after A. So uniform. So a uniform. So you have to use a. Paham nggak sih? Aku bingung sendiri. Jadi untuk pengecualian yang awalnya dari O itu bisa pakai O, nggak on, kayak gitu. So you have to remember this pattern. And the next is use a before words beginning with the other letters of the alphabet, called consonant. For the example, a basket, a boat, a car, and etc. And the last pattern is, but some words don't follow this rule. For the example, use on, not a, before this word that beginning with X. In this pattern, he have the same pattern with like a uniform or university. So it is because of the pronunciation. Jadi ini karena pronunciation-nya gitu loh. Pengucapannya itu kan kayak contohnya itu tulisannya kan honor gitu kan, tapi kan bacanya honor kayak gitu kan. Nah itu kan kayak ada vokalnya di depannya gitu loh, jadi kita pakainya on, bukan o kayak gitu, meskipun depannya itu h gitu. Terus lanjut lagi ke plural. Plural itu tadi dijelasin kalau jamak kayak gitu kan. Nah, ciri-cirinya itu apa? Itu adalah adding s at the end. For the example, start, be starts. Ada s-nya di belakang gitu. Contohnya fan jadi fans kayak gitu. Cat jadi caps kayak gitu. Bird, and extra. And for some plural nouns and in as. Di sini
karena ditambahin es, kenapa? Karena the last letter is vowels. Or X, C, X, S, X, S, R, S, R, X. Jadi semua yang di bawah ini itu the last letter. If you have to change from singular to plural, have to add AS. For the example, be foxes. But some plural nouns and in IES. For the example, butterflies, canaries. It's because the last letter of this noun is Y. Jadi di belakangnya harus ditambahi sama I kayak gitu. Jadinya IES. For the example, you can see on your module. And tapi untuk beberapa kasus itu, untuk yang kalau sebelumnya Y itu ada vowels, itu tinggal tambahin S aja di belakangnya, kayak ki jadi kiss kayak gitu. Bukan case, how to say? Case gitu. Jadi cuman case doang. Contohnya kayak gini. D jadi des, donkey jadi donkeys, jersey jadi jerseys, kayak gitu. And di sini juga ada pattern lain juga gitu. Contohnya nouns and in F, you often change F to V and add S. For the example, calf be calves if in plural, or wolf be wolves in plural. And tapi di sini kadang juga yang berakhiran F itu cuma ditambahin S doang di belakangnya, jadi nggak ada perubahan jadi V kayak gitu. Contohnya ini ada save jadi save kayak gitu. Emang uniknya bahasa Inggris tuh di sini sih, kalau dibilang kayak kurang konsisten gitu, seenaknya sendiri gitu di sini sih, kita nemuinnya di sini sih menurut aku kayak gitu. Jadi kita harus ngabalin sih jenis-jenisnya yang noun kayak gitu, yang nggak dirubah itu apa aja kayak gitu. And with some words that end in FE, you change F to V and add S. For the example, knife be knives, life be lives, wife be wife. But you only add S to giraffe to form the plurals. Jadi ini ada pengecualian lagi, untuk giraffe itu cukup ditambahkan S aja. And the next is, if a noun ends in O, you just add S to form the plural. For the example, a rhino be rhinos, kangaroo be kangaroos, a kangaroo be kangaroos. But with some nouns that end in O, you add ES to form the plural. A flamingo be flamingos. A tomato be tomatoes. A potato be potatoes. Di sini ada beberapa contoh yang dimana kata-kata a noun yang berakhiran dengan
huruf O itu bisa ditambahkan S or ES. Contohnya itu mango, mosquito, zero. Bisa dilihat di modulnya. Oke. Nah, ditambahan lagi nih, terakhir patternnya itu tuh berubah banget, nggak cuman ditambahi S or ES or diganti dari F di V gitu, enggak. Tapi di sini malah berubah katanya kayak gitu. Contohnya tuh dari mouse jadi mice kayak gitu. Kalau satu doang, tikus satu itu mouse. Tapi kalau tikusnya banyak itu mice kayak gitu. Man jadi man kayak gitu. Itu juga child jadi children. Ini food jadi feed kayak gitu. Ini kan berubah banget. Nah, untuk kata-kata yang ini kosakata maksudnya kelompok ini emang harus diapalin kayak gitu. Nggak bisa ngawang sih, maksudnya asal aja ditambahi S atau IS kayak gitu. Terus, nah, tapi di sini juga ada pengecualian lagi. Itu tuh some plural nouns are the same as a singular noun. For the example, sheep. Tetap aja kalau banyak tetap sheep kayak gitu. Terus rusa juga kayak gitu. Itu juga sama kayak gitu. Fish juga sama. Tapi kalau fishnya satu jenis ya. Contohnya kalau ikan paus ya paus aja kayak gitu. Tapi kalau di laut banyak banget macam-macam ikan, itu bisa ditambahkan dengan fishes kayak gitu. Ini ada note-nya. Kalau jenis ikan banyak. Itu ada rumusnya apa juga hafalan, Miss? Yang fish cuman jadi fish, terus sip sama rusa tadi itu ada rumusnya apa cuman hafalan? Kalau aku ngapalin sih, nggak, aku belum nemuin rumusnya.